Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi ya dengan mata pelajaran PJOK. Kali ini materi pelajaran kita yaitu tema 2E. Kita akan belajar tentang memahami kembali variasi gerak dasar non-lokomotor, serta kalian akan memahami variasi berbagai pola gerak dominan. Seperti yang sudah kalian pelajari beberapa bulan yang lalu, kalian sudah belajar tentang gerak dasar non-lokomotor. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu artinya gerak dasar non-lokomotor? Yes, benar. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya seperti apa ya? Ayo, siapa juga yang masih ingat? Benar sekali, contohnya adalah seperti mendorong, menarik, mengangkat, melempar, serta menekuk. Gambar pertama adalah gerakan mendorong tembok. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh gerakan mendorong tembok, di mana pada gerakan ini tangan bertumpu pada tembok, serta kedua kaki diluruskan. Gambar kedua adalah gerakan mendorong meja. Nah, coba kalian perhatikan kembali. Di situ ada anak sedang mendorong meja. Mendorong meja juga merupakan salah satu gerak dasar non-lokomotor. Serta gerakan yang ketiga adalah gerakan push up, di mana gerakan ini juga masuk ke dalam gerakan dasar non-lokomotor. Kalian perhatikan ya, push up dilakukan tanpa berpindah tempat. Dan gambar yang terakhir adalah gerakan mengangkat badan. Gambar ini juga merupakan gerak dasar non-lokomotor karena pada gerakan mengangkat badan dilakukan dengan bertumpu pada tangan dan kaki serta dilakukan tanpa berpindah tempat. Tujuan kita melakukan gerak dasar non-lokomotor yaitu adalah dapat meningkatkan pertumbuhan otot serta dapat melatih kekuatan otot dan dapat melatih keseimbangan serta melancarkan peredaran darah. Otot yang dilatih pada bagian tubuh kita adalah otot bahu dan otot lengan. Selanjutnya adalah variasi berbagai pola gerak dominan. Bergantung, berpindah atau lokomotor, putaran, melayang, melompat, dan mendarat. Variasi pola gerak dominan yang pertama adalah bergelantung. Coba kalian perhatikan ketiga gambar tersebut. Ini adalah Ino sedang mempraktikkan gerakan bergelantung. Pada gambar pertama, Ino bergelantung pada palang besi dengan bantuan bangku. Gambar yang kedua, Ino bergelantung sambil melipat kaki. Coba angkat kaki ke atas, angkat kaki melipat ke atas, lalu sentuhkan lutut pada dada. Tahan beberapa saat, kemudian luruskan kaki kembali. Gerakan yang terakhir adalah gerakan mengangkat lurus ke depan. Gerakan ini lebih sulit daripada melipat kaki. Lakukan dengan perlahan-lahan. Bila kaki telah terangkat, tahan selama beberapa saat. Ini adalah contoh yang Ino lakukan gerak variasi pola dominan bergelantung. Berikut contoh pola gerak dominan bergelantung dengan menggunakan palang besi. Kalian simak ya videonya. Bergelantung merupakan salah satu gerakan berolahraga. Bergelantung dapat melatih kekuatan otot lengan dan dapat membentuk pembentukan tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi lebih kuat dan sehat. Selanjutnya adalah gerakan olahraga berpindah tempat. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu gerakan berpindah tempat? Iya benar, gerakan berpindah tempat bisa juga kita sebut dengan gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan tubuh yang dilakukan dengan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti contohnya adalah berjalan, berlari, melompat, meloncat, berguling, bergelinding, dan lain sebagainya. Tujuan melakukan gerak dasar lokomotor adalah dapat melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh, serta dapat melatih kelincahan dan ketangkasan. Baik, langsung saja kita masuk pada gerakan pertama, yaitu gerakan melompat dan mendarat. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ini adalah contoh gerakan melompat dan mendarat.
Melompat dilakukan dengan gerakan berpindah tempat dengan tumpuan satu kaki dan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Ini adalah contoh gerakan melompat dan mendarat. Gerakan kedua adalah gerakan melangkah berpindah tempat dari kiri ke kanan. Coba kalian perhatikan videonya. Ini adalah contoh gerakan melangkah berpindah tempat. Gerakan ketiga adalah gerakan menggelinding ke depan lalu berdiri. Ini adalah contoh gerak dasar lokomotor, di mana ketika gerakan tersebut dilakukan dengan berpindah tempat. Gerakan melompat dan mendarat juga dapat dilatih dengan menggunakan rintangan. Seperti contohnya dengan menggunakan alat kardus atau sebuah bangku kayu. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Ini adalah contoh gerakan melompat dan mendarat dengan menggunakan rintangan. Berikut videonya, silahkan disimak kembali ya. Baik anak-anak semua, jadi materi pelajaran kita kali ini di tema 2E, kita sudah belajar kembali tentang gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerakan mendorong, gerakan push up, dan gerakan mengangkat badan. Serta kalian juga sudah mengenal dan memahami gerak variasi berbagai pola gerak dominan, seperti bergantung, berpindah tempat, melayang, melompat, dan mendarat. Anak-anak, sampai di sini dulu ya materi pelajaran PJOK kita hari ini. Dan ingat, minggu depan kalian akan mempraktikkan beberapa gerakan yang telah kita pelajari hari ini. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.